Itu sangat benar sekali dan sudah terbukti dari penelitian-penelitian medis kita bahwa kondisi psikologis pikiran itu sangat berpengaruh terhadap pencernaan. Semua bagian pencernaan, mulai dari kerongkongan, lambung, sampai usus besar. Jadi kadang-kadang pikiran itu pasien-pasien yang cemas misalnya, kadar asam lambungnya lebih tinggi dari pasien-pasien yang tidak cemas. Kemudian ada juga yang bergejala mungkin susah buang air besar atau banyak buang air besar. Ya. Jadi hubungan antara otak dengan saluran cerna itu sangat erat. Bahkan kita ada sebutan sebagai gut-brain interaction, gut-brain axis. Jadi banyak penyakit-penyakit di saluran cerna itu yang kalau kita cari ternyata penyebabnya adalah aspek psikologis. Kita sebut sebagai gejala-gejala psikosomatis namanya. Jadi benar sekali, kondisi kecemasan itu bisa mempengaruhi kejadian GERD. Jadi itu seperti lingkaran setan ya. Jadi orang GERD, jadi psikosomatis, jadi psikisnya takut kan. Yeah. Psikisnya takut, meningkatkan asam lambung, GERD-nya jadi tambah parah, jadi nggak selesai itu. Nah, kita harus potong di salah satunya. Misalnya, kita obatin GERD-nya. Di samping itu, kita obatin kondisi psikosomatisnya. Jadi, meyakinkan pasien tentang kondisi penyakitnya bisa disembuhkan, penyakitnya bisa dikontrol, tidak perlu ada kecemasan berlebihan. Nah, disitulah bisa membantu pengobatan GERD-nya. Ya. Tidak selalu pasien GERD ada psikosomatisnya, tapi bisa berhubungan ya. Ada yang memang murni hanya GERD saja, hanya asam lambungnya saja yang tinggi dan ada luka-luka di kerongkongannya. Tapi ada juga yang memang berkaitan dengan psikosomatis tadi. Jadi dua-duanya harus diobatin memang. Baik gitu. Kondisi pikirannya maupun GERD-nya sendiri. Panic attack dengan GERD itu juga berhubungan sekali ya. Jadi banyak pasien-pasien tercetus panic attack-nya karena GERD ya. Kondisi-kondisi nyeri yang mendadak di dada tentunya membuat cemas pasien ya. Nah, disitulah dia tercetus paniknya. Memang kita harus tetap obatin GERD-nya ya, walaupun secara endoskopi normal, tapi GERD itu kadang-kadang memang secara endoskopi bisa kita dapatkan gambarannya normal. Namun ada refleks asam lambung yang tidak menimbulkan luka. Nah, di situ memang tetap harus kita obatin GERD-nya. Nah, panic attack-nya juga kita harus obati. Karena memang panic attack itu suatu kelainan psikosomatis juga yang membutuhkan penanganan khusus. Ya. Sehingga kedua penyakit ini tidak saling mencetuskan satu sama lain. Ya. Karena kalau sudah panic attack tentunya pasien sangat bingung bahkan untuk minum obat saja kadang-kadang susah ya gitu. Jadi GERD-nya sendiri harus diterapi, namun panic attack-nya juga harus ditangani oleh ahlinya ya.